Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk anak-anak kami yang kelas 11 ya, kita sudah sampai pertemuan kelima, di mana kita membahas di dalam pertemuan kelima ini adalah tata nama alkana ya. Mungkin kita masih dalam pembelajaran online ya. Semoga apa yang menimpa kepada kita pada saat ini yaitu adalah COVID-19 ya. Semoga musibah yang kita rasakan pada saat ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk anak-anak kami, kita sudah sampai pertemuan kelima. Walaupun kita pembelajarannya melalui daring, Bapak harapkan semua tetap belajar ya, tetap belajar. Oke. Eh, jadi di dalam tata nama alkana di dalam minggu yang sebelumnya ataupun pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana yang dikatakan itu rantai alkana ya. Di mana rantai alkana itu rantai yang memiliki bentuk rantainya rangkap tunggal ya. Bentuk rantainya rangkap tunggal ya. Mungkin contohnya juga sudah Bapak paparkan ya. Oke, sekarang tata nama alkana. Oke, perhatikan. Tata nama senyawa kimia telah diatur oleh Komisi Tata Nama dari Himpunan Kimia Sedunia ataupun biasa disebut dengan IUPAC ya. Itu adalah International Union of Food and Applied Chemistry ya. Oke, maaf mungkin Bapak kurang pandai mengucapkan bahasa Inggrisnya ya. Oke, intinya IUPAC itu adalah organisasi kimia seluruh dunia ya. Oke, artinya IUPAC adalah yang mengatur ya, yang mengatur bagaimana cara pembentukan tata nama alkana ini. Oke, perhatikan yang pertama, nama IUPAC bercabang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ditulis di depan yaitu cabang-cabangnya. Jadi nanti dalam penulisannya tata namanya sumber dari IUPAC bagian pertama ditulis cabang-cabangnya ya. Oke, selanjutnya rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekulnya. Jadi, untuk menentukan rantai induknya itu adalah mencari rantai paling panjang. Artinya ujung mana ke ujung mana yang paling panjang. Jadi, kalau sudah dapat rantai terpanjang, itulah yang dikatakan rantai utama. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai akhiran ana. Misalnya ana diganti menjadi il, ya. Jadi kalau dia nanti rantai cabang, tidak rantai utama, dia berubah menjadi alkil. Contohnya, rantai cabangnya itu metana, ya. Metana menjadi metil, ya. Propana berubah menjadi propil ya. Kalau dia nanti akhirannya il berarti itu adalah rantai cabang. Ya, itu yang perlu anak-anak kami ingat ya. Kalau dia nanti akhirannya il, artinya itu adalah rantai cabang ya. Itu untuk aturan nomor 3 ya. Ini tadi Bapak misalkan metana menjadi metil ya. Akhirannya ana menjadi il ya. Oke, nomor 4. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Ya. Untuk itu rantai diberi nomor dari salah satu ujung ya. Jadi, dalam pembentukan rantai alkana ini kita harus beri nomor rantainya dari ujung dari aturannya ya, dari ujung mana. Oke, selanjutnya bila terdapat dari satu cabang jenis, bila terdapat lebih dari satu cabang jenis, disebut sekali saja, diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang.
Contohnya, jika dia 2, di. Jika dia 3, tri. 4, tetra. Ya, begitu juga seterusnya ya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan rantai utama. Tentukan rantai utama. Oke, kalau sudah ditentukan rantai utamanya, kemudian nomori rantai utamanya. Ya, rantai utama yang kita pilih, selanjutnya kita buat nomornya. Selanjutnya, kalau sudah dibuat nomornya, ya sudah ditentukan rantai utama, nomor 3, tentukan nama-nama cabang. Artinya, anak-anak kami, di luar dari rantai utama, artinya itu adalah rantai cabang. Ya, Bapak ulangi, jika ada rantai yang di luar rantai utama, itulah yang dikatakan rantai cabang. Ya, jadi jangan lupa, jika akhirannya tadi berubah menjadi il, dia sudah menjadi rantai cabang. Ya, oke, kalau sudah kita penuhi langkah yang nomor 3, selanjutnya kita buat tata namanya. Ya, oke, masuk kita ke contoh. Ya, contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Ini ada bentuk rantai, ya, bentuk rantai. Ini rantai hidrokarbon, ya, rantai hidrokarbon yang dimana kenapa dikatakan hidrokarbon? Karena terdiri dari hidrogen dan karbon, ya. Ini Bapak buat karbon semua, ya, karbon semua. Jadi nanti seperti pembahasan kita minggu yang lewat, kita membahas ataupun kita akan penuhi dia atom C-nya ya. Oke, contoh yang pertama. Ini ada bentuk rantai, ini ada bentuk rantai ya. Kita ingin membuat tata nama senyawa alkananya. Bagaimana caranya? Perhatikan, kita penuhi pakai langkah-langkah yang sebelumnya ya. Yang pertama tadi tentukan tentukan rantai utama ya, tentukan rantai utama. Yang nomor 2, nomori rantai utama. Nomor 3, tentukan nama-nama cabangnya ya. Yang nomor 4, membuat tata namanya ya. Perhatikan. Contoh pertama, kita tentukan dia rantai utamanya. Yang dimana tadi yang Bapak paparkan, dikatakan dia rantai utama adalah rantai terpanjang ya. Dari mana di situ rantai terpanjang? Perhatikan. Dari ujung mana ke ujung mana dia rantai paling panjang ya. Ini yang Bapak tandai. Ya. Ujung ke ujung itu adalah rantai paling panjang. Di mana rantainya kita sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terdapat 7 rantai. Kenapa tidak dari sini? Kalau dari sini kita buat ujungnya satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi rantai paling panjang di sini adalah 7. Udah. Kalau sudah kita penuhi langkah yang pertama menentukan rantai utama ataupun rantai terpanjang, yang kedua adalah menentukan cabang. Artinya ini Bapak buat yang tanda warna biru, ini adalah rantai cabang. Rantai cabang Bapak ulangi, artinya dia rantai cabang adalah rantai yang di luar dari rantai utama. Rantai utamanya tadi yang Bapak buat adalah yang garis warna merah ya. Itu adalah rantai utama. Jadi rantai kotak yang warna biru itu dikatakan rantai cabang. Kenapa dikatakan rantai cabang? Karena di luar dari rantai utama ya. Oke, langkah yang ketiga kita penuhi rantai cabangnya ya. Untuk mengetahui dia cabang apa namanya ya. Oke, dia memiliki 1 ya. Dia memiliki 1, jadi karena C-nya harus 4, dia butuh 3 lagi. Ini juga dia memiliki 1 ke atas. Karena harus C
C-nya 4, makanya dia butuh 3 lagi, makanya CH3. Jadi kalau sudah kita penuhi rantai utama, kita penuhi dia, kita buat nama cabangnya, selanjutnya kita buat tata namanya ya. Tata namanya, perhatikan seperti ini. 3,4 dietil ya. CH3. CH3 ini adalah cabang etil ya. Namanya ini adalah cabang etil. Jadi ini juga cabang etil, artinya cabang etil ada 2 ya. Jadi seperti di dalam aturannya kita tidak buat 2 kali. 3 etil, 4 etil, tidak ya. Jadi caranya seperti 3, 4, artinya di nomor 3, di nomor 4 ada cabang etil. Kalau dia 2 apa tadi? Kalau dia 2 di ya, makanya dia dietil. Heptana. Dari mana heptana? Heptana ini kita ambil dari rantai utama. Rantai utamanya perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi rantai utamanya itu adalah C-nya 7. Artinya C7 dalam alkana apa namanya? Ya. Kembali buka catatan pada tata nama senyawa alkana. Kalau C7 itu adalah heptana. Ya. Oke. Contoh kedua ya. Contoh kedua. Contoh kedua sama juga ya. Ini juga kita ingin menentukan tata namanya. Ya, tata namanya. Langkah pertama, kita akan penuhi rantai utama ataupun rantai terpanjang ya. Oke, perhatikan yang Bapak buat garis merah. Ini adalah rantai utamanya. Selanjutnya rantai cabangnya. Mana yang dikatakan rantai cabang? Perhatikan. Yang garis biru itu adalah rantai cabang yang sudah Bapak penuhi dia atom H-nya. Kalau dia CH3 berarti dia cabang metil. Kalau dia ini C-nya di sini 2, di sini hanya 3, kita jumlahkan. Artinya C-nya 2 hanya di atas 2, di bawah 3 berarti C2H5. C2H5 pada C-nya pada cabang alkil adalah metil ya. Artinya kalau sudah kita penuhi rantai utama, kita penuhi rantai cabang, selanjutnya kita buat tata namanya. 4 etil artinya di nomor 4 ada cabang etil. Selanjutnya 3 metil. Artinya di nomor 3 ada cabang metil ya. Oktana, oktana dari mana? Dari mana? Dari rantai utamanya ya. Dari rantai utamanya. Kenapa rantai utamanya namanya oktana? Hitung. Rantai utamanya C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C-nya ada 8. C8 perhatikan di senyawa alkana. Apa nama senyawa yang rumusnya itu adalah C8 ya. Itu adalah oktana. Jadi tata nama senyawanya adalah 4 etil 3 metil oktana. Jadi pertama kita buat nama-nama cabangnya dulu semua ya, nama-nama cabangnya. Itu pembuatan nama cabangnya itu dari abjad ya, dari abjad. Etil, etil sama metil itu duluan etil ya, karena E adalah huruf awal abjad daripada M ya, ataupun metil. Oke, oktana. Oktana ini adalah nama rantai utamanya. Oke, untuk tata nama senyawanya itu yang perlu anak-anak kami ingat ya. Langkah-langkahnya itu kemudian menentukan rantai cabangnya ya. Kemudian jangan lupa untuk pemenuhan atom C-nya agar tahu apa nama cabangnya ya. Mungkin untuk penjelasannya
cukup sekian dari Bapak, tapi Bapak ada tugas ya. Untuk pertemuan ini Bapak ada tugas. Tugasnya adalah buatlah tata nama senyawa alkana dari rantai berikut ya di bawah ini. Ya, perhatikan ini ada bentuk rantai. Kemudian buat tata namanya ya. Buat tata namanya. Ini latihan Anda di rumah ya. Latihan Anda di rumah. Langkahnya jangan lupa ya. Yang pertama tentukan rantai utama. Ya, langkahnya ya. Ini yang Bapak buat kotak ini. Tentukan rantai utama ataupun rantai terpanjang. Kemudian nomori dari cabang. Selanjutnya tentukan nama cabang. Kemudian buatlah tata namanya ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Kita sambung untuk pertemuan minggu depan ya, ataupun pertemuan ke-6. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.